Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, ketemu lagi sama saya Heru di channel ini, Jejak Heru. Oke, langsung saja sore ini saya ketemu sama yang udah gak asing lagi, Pak Marmo. Sugeng Sonten, Pak. Selamat sore, Mas. Ya, ini teman-teman saya tertarik. Ada satu potensi yang saya pikir ini bagus untuk dikembangkan di Rimbo Bujang khususnya ya. Ini loh, dari gambarnya aja udah ya kan, sangat menarik. Oke, kita ngobrol-ngobrol dikit sama Pak Marmo yang dalam hal ini beliau juga menyediakan bibitnya. Ini jenis nopo nih, Pak? Ya, ini jadi salah satu klon kakao atau coklat MCC02. MCC02. Itu kepanjangannya itu Mas Samba Klon Kakao dari Sulawesi. Oke. Ya. Ini umur berapa ini segini nih, Pak? Ini sambung pucuk 1,5 tahun. 1,5 tahun? Pertama. Oke, dan tadi saya hitung, ini buahnya ada 25. Iya. Oke, ini, dahsyat. Nah, ya teman-teman kemarin sempat geger gitu ya, waktu itu kan 100 lebih Pak ya 1 kilonya. Cuma ini kabarnya udah agak turun ya. Iya. Agak turun, tapi masih tinggi. Di kisaran berapa sekarang Pak per kilo? Kalau nggak salah sih, kalau belum update lagi ya, masih sekitar 40-50 mungkin. 40-50 ya, itu biji itu Pak ya? Iya, kering. Oke. Itu dengan kualitas yang bagus lah ya. Oke. Nah ini kalau yang, apa nih tadi jenisnya Pak? MCC02. MCC02 ini apa kelebihannya Pak? Nah, kata kawan-kawan di Sulawesi dan juga di Lampung, terus di Padang, MCC02 itu dia lebih toleran terhadap hama dan penyakit. Iya. Meski demikian tetap butuh perawatan. Oh iya. Tapi memang saya tengok, kalau saya bandingkan, saya lihat itu di pinggir-pinggir jalan yang orang sini nanam, kayaknya memang beda Pak. Maksudnya kelihatan lebih subur, kelihatan lebih apa ya? Kayaknya itu seger gitu loh. Ke buahnya ya. Ya buahnya, daunnya pun kelihatan beda kayaknya Pak. Oke, ini untuk bisa buah ini harus dirangsang atau enggak Pak? Atau biasa saja? Enggak, sebenarnya kakao itu salah satu tanaman perkebunan yang sangat mudah, yang cara pemupukannya nggak spesifik harus ada pembusteran atau perangsangan. Enggak ada ya? Misalnya alpukat, durian itu kan harus, ya butuh lah ya. Butuh nutrisi yang lah ya, yang lebih dan tepat. Kalau ini sebenarnya enggak. Normal aja NPK normal gitu aja, ya? NPK wes gitu aja insya Allah. Oh iya, oke. Ya kalau 1 tahunan harganya tinggi, ini kan berarti bagus Pak ya? Dan memang ya itu sering saya bilang, kalau pengalaman yang sudah itu, kalau pokoknya produk atau hasil tanaman yang bisa diolah di dalam negeri itu insya Allah aman Pak ya? Iya. Karena kalau yang ngandalin ekspor, ketika ekspornya macet, nah ini bingung. Nah kalau ini kan kita tahu ya udah bisa diolah sendiri ya kan, untuk berbagai ya kebutuhan perusahaan-perusahaan udah banyak lah yang olah dalam negeri. Malah justru kalau kakao itu sebenarnya menurut info dari kawan yang pembeli ini ya, itu harganya kan bisa dipantau melalui internet lah ya, online lah. Oh ya. gitu. Jadi dia lebih transparan dari sisi harga pertama. Yang kedua, justru kalau kakao itu bedanya gini, kata kawan saya yang beliin ya, ketika dia musim besarnya, ya musim panen raya, justru harganya akan bagus karena ketika ekspor kuotanya memenuhi. Oh iya, tapi masuk akal. Ketika nggak musim besar, nggak panen raya, itu harganya kecenderungan turun karena sedikit, jadi nggak bisa nanggung ya, gitu. Pakai dalam negeri aja mungkin ya. Ya, kata kawan saya begitu. Oke. Nah ini perawatannya serumit apa sih Pak? Soalnya kan kalau saya tanya-tanya sama orang-orang Rimbo Bujang ya pada umumnya tuh, wah itu agak rumit Mas, harus jemur segala macam. Bisa diceritain Pak gimana Pak? Bisa sambil nengok situ. Oh boleh, yang satunya lagi. Oke, jadi ini tempat Pak Marmo, ini di Jalan 8, Unit 4 Rimbo Bujang teman-teman. Jadi di sini ini pembibitan. Mau bibit apa aja ada, termasuk ya salah satunya kakao ini. Oke, ya ini dia. Ini memang pendek-pendek kayak gini. Oh ya, wah ini dia. Ya, jadi ini udah buah kedua ya. Oh ini kedua. Kedua kecenderungannya normal dia lebih besar. Iya. Percabangan ini terkait masalah perawatan sebenarnya hanya karena kebiasaan kita aja. Ya. Kalau kebiasaan kita itu biasa ngerawat yang simpel-simpel sih, memang kecenderungannya agak rumit. Tapi sebenarnya rumit juga sih. Yang penting intinya pruning. Pupuk ya, apapun itu pupuk ya. Apapun pupuk itu tetap lah ya. Pupuk, kemudian
apa namanya Monggo Mas. semprot gitu ya. Nah tapi kan sebenarnya kalau ibaratnya ini kalau sama kopi biasa sih saya kecenderungan lebih senang ini karena ini nanti ketika ini udah dipetik, difermentasi 2 hari, dijemur sekitar 5 hari, udah jadi duit. Oh iya. Pasca panennya sesimpel itu sebenarnya. Oke. Sebentar Pak. Jadi pemupukan biasa. Berapa lama sekali itu Pak? Pemupukan sebenarnya pada dasarnya itu dolomit ya, terutama dolomit paling nggak 2 kali 1 tahun. Rimba Bujang dolomitnya agak wajib teman-teman. Ya. Kemudian kalau pupuknya ya cukup NPK aja itu boleh per 3 bulan. Oh gitu ya. Atau per 4 bulan. Kalau pruning ngelihat ini barangkali Pak ya, ngelihat tanamannya gitu. Ya, pruning itu kan salah satu pembentukan batang produksi ya. Iya. Nah nanti tunas-tunas air yang seperti ini yang tumbuh, itu nanti kita buang ya. Nah ini sebenarnya kemarin mau dibuang tapi karena udah kadung keluar buahnya ya. Buahnya kita nggak buang yang tunas air yang kecil di sini. Ini malah buahnya malah ada 4 ya kan. Jadi kita nggak buang. Oke, terus Pak ini kok halus-halus kayak nggak ada. Biasanya kan dimakan apa busuk. Itu penyemprotannya seperti apa Pak? Nah ini karena batang ini kan untuk percontohan ya. Kita jual bibitnya, kita ada contohnya sekitar ini 4 batang. Sebenarnya ini bisa dibilang nggak pernah disemprot. Oh. Dan saya nyemprotnya hanya ketika saya nyemprot bibit ini karena ini kan ada pembibitan ya. Ya sekalian. Itu sekalian dan itu pun sebenarnya tidak pas peruntukannya semprotnya gitu. Iya. Cuman ya seperti tadi Mas, lebih toleran terhadap hama dan penyakit. Oke. Jadi kelihatan memang kalau biasanya kan saya lihat tuh banyak bolong-bolong, busuk, hitam. Ini kayaknya nggak ada, segar semua gitu. Iya. Oke, tapi ternyata penyemprotannya pun nggak nggak terlalu banyak juga ya. Iya. Ya kan lebih bagus sebenarnya kalau inten ya. Ya ini itu kan lebih hanya bagus. kalau ngepasi nyemprot bibit baru saya semprot. Oke. Terus ini nanti setelah panen itu dibuka. Ya. Terus difermentasinya gimana caranya, Pak? Fermentasi ini bahasa Jawanya iki diemplop ngono lho, Mas. Oh, diungkep. Oh, diungkep, diemplop. Iya. Rong dino apa piye ben kaya ditus lah ben lendire. Oh iya, terus baru dijemur. Ya. Tapi katanya nanti jemurnya gimana, Pak? Katanya itu kan mertua juga punya ada beberapa batang itu katanya bisa jamuran gitu, Pak. Biar nggak jamuran gimana, Pak? Nah, itu salah satunya difermentasi dulu. Oh, mungkin karena nggak difermentasi ikut kali ya. Kemudian itu nanti dijemur. Jadi nggak harus dicuci sih. Oh iya. Cuma teman-teman kabarnya lagi dijemur di depan rumah itu kalau sekarang itu udah untuk rebutan para tengkulak katanya. Betul. Iya, soalnya di Sapat sana ada itu dan tengkulak tuh banyak rupanya yang nyari. Oh, jasad. Cuman ya itu tadi kita harus milih klon yang bagus. Oh, itu dia. Sama-sama kita ngerawat, kalau hasilnya nanti nggak maksimal. Iya, nanggung ya. Iya. Wah, tapi kalau 1,5 tahun Pak ya? Iya, kalau ini kan sambung pucuk, 1,5 tahun udah produksi. Wah. Dengan catatan dirawat ya. Iya. Cepat sekali ini kalau 1,5 tahun tuh. Oke, jadi teman-teman khususnya yang deket-deket Rimba Bujang, ini kalau saya punya tanah yang luas, saya pun pasti ini. Dan kakao ini tanaman sela sebenarnya, Mas. Iya, bisa kalau kita di pekarangan ada pohon kelapa yang tinggi-tinggi atau yang lainnya itu enggak apa-apa. Kuat ya? Iya, karena dia memang butuh naungan. Oh, gitu malah. Ya, dia butuh naungan. Wah, pas banget ini. Iya. Jadi di pekarangan nggak ada salahnya bapak-bapak atau ibu-ibu nanam agak 10 batang itu bisa untuk beli bumbon. Iya, betul. Kalau 1,50 kilo aja lah. Iya. Nah, lumayan. Iya. Ya paling-paling kalau tupai kadang mau ya, tapi ya bisa lah. Oke ya, terima kasih Pak Marmo untuk ininya. Nah, buat teman-teman yang barangkali mau nanya-nanya dulu lewat handphone, mungkin bisa disebutkan nomornya Pak, walaupun udah sering disebutkan. Ya. Kalau untuk nanya-nanya atau konsultasi free ya, kita ada di 0823 280 54001. Oke, kalau mau datang ke sini langsung nengok tanamannya ke Jalan 8, Unit 4, Rimba Bujang, Kabupaten Tebo, Jambi. Oke Pak, matur nuwun Pak. Kita beralih ke kebun durian. Ya, oke. Ya teman-teman, kita beralih ke kebun durian karena kalau kepanjangan nanti payah, ya udah jadikan 2 konten aja. Oke, sampai ketemu lagi di kebun durian. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.